Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videonya Pak Rizky. Untuk kali ini minatnya nanti dulu ya. Langsung kita lanjut aja ke pembahasan untuk soal-soal latihan penilaian akhir tahun untuk yang matematika wajib. Sekarang kita masuk ke bagian kelima ya. Ya, jadi ini akan membahas nomor 17 sampai dengan 20. Ya, mohon sabar, ini masih ranah fungsi ya materinya ya. Insya Allah untuk yang selanjutnya nanti kita akan bahas trigonometri. Oke, langsung aja, nggak pakai lama-lama ya. Yuk, sekarang kita ke soal nomor 17 ya. Untuk soal yang nomor 17, yang diketahui adalah fungsi G bundaran F diminta mencari F ya. Kalau kemarin kan beda, yang diketahui F bundaran G, sekarang G bundaran F ya. Jadi singkatnya, kalau kita mau mencari F yang diketahui G dan G bundaran F, bisa Pak Rizky tulis seperti ini dulu ya. Tak buat tinta biru dulu. Jadi fungsi F ya, karena yang diketahui itu adalah G bundaran F dan fungsi G, maka kita harus cari fungsi G inverse, dan G bundaran F nya kita masukkan ke dalam fungsi G inverse. Jadi seperti ini, G inverse bundaran G bundaran F ya. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu G inverse nya. Kalau Gx itu adalah 5x min 2, kita asumsikan Gx nya adalah Y dulu ya. Y sama dengan 5x min 2. Sekarang kita pindahkan supaya X nya sendirian, maka persamaan ini akan ekuivalen X sama dengan Y plus 2 per 5 ya. Sehingga sekarang X nya kita ganti dengan G inverse ya. G inverse X sama dengan Y nya kita ganti X, berarti X plus 2 per 5 ya. Nah, G inverse nya sudah ada dan G bundaran F nya juga sudah ada. Ya sudah, kita tinggal memasukkan G bundaran F ke dalam fungsi G inverse ya. Jadi Pak Rizky bisa tulis seperti ini, bahwa Fx ya itu sama dengan fungsi G inverse bundaran G bundaran F ya. G bundaran F nya kita masukkan ke dalam G inverse untuk fungsi X ya. Jadi karena G bundaran F itu adalah 25x kuadrat min 10 plus 3 ya, sekarang kita masukkan ke dalam fungsi G inverse. Kan X plus 2 per 5, nah X nya kita ganti dengan fungsi kuadrat ini, sehingga untuk X nya kita ganti dengan 25x kuadrat min 10x plus 33 ini sebagai X ditambah 2 dibagi dengan 5 ya. Karena ini yang bisa dioperasikan hanya bilangan tanpa X nya, ya sudah, berarti kalau kita sederhanakan jadinya 25x kuadrat min 10x plus 35 per 5. Kalau kalian perhatikan bentuk kuadrat ini, 25 min 10 35, dia kan sama-sama bisa dibagi 5. Ya sudah, kita buat perkalian distributif, berarti 5 dikali 5x kuadrat dikurangi 10, bukan 10 ya, 2 ya, maaf, negatif 2x plus 35 bagi 5 berarti 7 per 5. Karena 5 bisa dibagi, kita coret ya, sehingga kita temukan fungsi Fx nya ya. Fx artinya dia sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 7 ya. Ini ya jawabannya ya.
Jadi tinggal situasinya seperti apa, fungsi inverse-nya terhadap fungsi komposisinya kita substitusikan yang sebelah mana, sehingga kita bisa mencari komponen dari komposisi fungsinya, yaitu adalah fx. Mudah ya. Yuk kita sekarang lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 18. Ini perpaduan antara komposisi fungsi dengan inverse fungsi ya. Jadi yang diinverskan yaitu adalah komposisi fungsi f bundaran g. Jadi yang diketahui adalah fungsi f dan fungsi g. Ya, jadi rumus fungsi fx sama dengan x plus 5, sedangkan fungsi g rumusnya adalah gx sama dengan 3x min 7 ya. Berarti langkah yang bisa kita lakukan di sini adalah yang pertama kita komposisikan terlebih dahulu f bundaran g. Setelah itu kita cari inverse dari f bundaran g ya. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi f bundaran gx dulu ya. Nah, artinya ini kan fungsi g kita masukkan ke dalam fungsi f, sehingga x plus 5 nya x nya kita gantikan dengan 3x min 7 plus 5 ya. Artinya f bundaran gx nya yaitu adalah 3x min 7 tambah 5 berarti min 2. Ingat yang ditanya adalah f bundaran g yang diinverskan. Jadi sekarang kita asumsikan, kita anggap bahwa f bundaran gx nya itu adalah y. Jadi y sama dengan 3x min 2. Nah, sekarang kita buat persamaan ini supaya x nya sama dengan berapa. Maka bisa kita tuliskan x sama dengan y plus 2 dibagi dengan 3 ya. Sehingga x nya kita tulis sebagai f bundaran g yang diinverskan ya. Jadi f bundaran g inverse x itu sama dengan y nya kita ganti dengan x plus 2 per 3 ya. Jawabannya ini. Atau kalau di bentuk ABCD-an barangkali bentuk seperti ini enggak ada. Nah, ini kan sepertiga, berarti kan toh bisa sama saja Pak Rizky seperti ini. 1/3 dikali dengan x plus 2 ya. Tergantung kreatif kalian bentuknya seperti apa. Begini juga sama saja, x/3 ditambah 2/3 ya. Ketiga bentuk jawaban ini sama saja intinya, cuma beda bentuk aja ya. Jadi langkah pertama kita komposisikan terlebih dahulu, kemudian kita cari inverse dari komposisinya. Oke, gampang ya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 19. Oke. Ya, kita lanjut ke soal nomor 19. Sepertinya soal seperti ini belum Pak Rizky jelaskan ya, agak asing. Pak Rizky jelaskan pelan-pelan terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah fungsi bersyarat dengan anggota domain yang berbeda-beda, jadi fungsinya juga bentuknya berbeda. Mungkin kalau seperti ini bisa Pak Rizky jelaskan dengan garis bilangan dulu ya. Oke, Pak Rizky gambar dengan garis bilangan terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Ini Pak Rizky jelaskan garis bilangan. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan persyaratannya ada di sebelah koma ya. Yang pertama x kurang dari sama dengan negatif 2. Pak Rizky tulis di sini batasnya negatif 2. Kemudian yang satunya adalah 4 ya. Oke, kita lihat syarat apabila anggota domainnya itu kurang dari sama dengan negatif 2, maka fungsi yang digunakan yaitu adalah fungsi x min 2 ya. Jadi kalau misalkan kalian masukkan f negatif 1000, ya berarti negatif 1000 nya kalian masukkan ke dalam fungsi x min 2.
karena syaratnya X kurang dari sama dengan min 2. Nah, kemudian untuk syarat di antara negatif 2 sampai dengan 4 ya, negatif 2 sampai dengan 4 tidak termasuk nilai ujungnya loh ya. Kita pakai fungsi 2x min 1 ya. Jadi semisalkan f0 berarti 0-nya kita substitusikan ke fungsi 2x min 1, bukan ke fungsi yang lainnya. Ya, kemudian yang syarat yang ketiga, apabila anggota domainnya itu lebih dari sama dengan 4 ya, maka fungsi yang kita gunakan adalah fungsi konstanta 10 ya. Jadi mau misalkan f untuk x-nya itu 1001 atau bahkan 1 juta ya, itu nanti hasil fungsinya ya tetap 10 ya. Jadi kan ini enggak ada ruang x untuk masuk, jadi ini fungsinya adalah 10 ya. Ini tinggal masalah kita memasukkan ke yang mana kategorinya ya. Yuk, Pak Rizky jelaskan pelan-pelan dulu. Ganti warna biru dulu. Yang pertama f min 3 ya. F min 3 F min 3 ya. Ya, F min 3 dia kan letaknya di sini, kurang dari negatif 2. Maka yang digunakan adalah fungsi X min 2, sehingga min 3 nya kita substitusikan ke dalam X untuk X min 2, sehingga kita temukan min 3 min 2 sama dengan min 5. Yuk, sekarang kita ke F3 ya. F3, karena anggota domain 3 itu letaknya di antara negatif 2 sampai dengan 4, maka fungsi yang kita gunakan adalah 2x min 1. Jadi 3-nya kita substitusikan ke 2x min 1, sehingga hasil fungsinya adalah 2 dikalikan dengan 3 dikurangi 1. 2 kali 3 kan 6, dikurangi 1 berarti 5, positif ya. Kemudian F10 ya, F10. Untuk F10 ini kan anggota domainnya dia kan lebih dari 4 ya, karena 10 kan letaknya lebih dari sama dengan 4. Maka ya sudah, berarti kita tinggal F10 nya pasti hasilnya juga 10. Bahkan F212 pun ya nanti hasilnya tetap 10. Nah, sekarang sisanya tinggal kita operasikan operasi aljabar fungsi berikut ya. Jadi untuk F min 3 nya Pak Rizky tulis awal aja ya. Jadi F min 3, 3 nya jelek, sebentar tak antu dulu. F min 3 ditambah 2 dikali F 3 dikurangi F10 ya. Ya, sekarang kita tinggal substitusikan nilainya aja. Berarti negatif 5 ditambah 2 dikali F3 nya kan berarti 5 dikurangi 10 ya. 2 kali 5 10, 10 kurangi 10 kan habis, sehingga hasilnya operasi aljabar fungsi ini adalah negatif 5 ya. Simple, tinggal kalian memperhatikan untuk anggota domain yang mana masuk ke fungsi yang sebelah mana. Tinggal kalian teliti, kemudian untuk operasi aljabarnya ya tinggal kalian substitusikan yang sesuai. Ya, itu aja. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke. Ya, sekarang untuk soal yang terakhir. Jadi yang diketahui adalah F inverse, yang dicari adalah hasil fungsi dari F1 nya ya. Kalian nggak usah bingung, antara fungsi dengan inverse fungsinya dia sifatnya keterbalikan. Jadi kalau misalkan kita mencari, misalnya diketahui F ya, Pak Rizky tulis pemisalannya dulu ya. Jadi kalau kalian misal diketahui F ya, diminta mencari F inverse ya, prosesnya akan sama saja.
Kalau yang diketahui adalah f inverse, diminta mencari fungsi f ya, karena dia sifatnya bolak-balik. Karena ini adalah bentuknya pecahan, ingat ya, karena bentuknya pecahan ax plus b per cx plus d, maka inversenya adalah negatif dx plus b per cx min a ya. Nah sekarang kita tinggal bentuk seperti itu ya. Yang diketahui adalah f inverse-nya, sehingga untuk fungsi fx-nya ya, atau Pak Rizky tulis lagi aja yang jelas ya, f inverse x itu adalah 5x plus 2 per 4x min 1. Kita tukar a dan d nya, sehingga kita peroleh untuk fungsi fx nya ya, min 1 kita pindah dinegatifkan, kan berarti kan dia 1 positif, berarti kan tetap xx plus 2 per 4x, 5 kita pindahkan ke sini jadi negatif, berarti min 5. Nah yang diminta mencari yaitu adalah f1, ya sudah, kita tinggal substitusikan nilainya saja. f1 artinya 1 plus 2 per 4 kali 1 dikurangi 5 ya. 1 tambah 2 berarti 3, 4 dikurangi 5 berarti negatif 1, sehingga f1 itu adalah negatif 3. Sebenarnya ini materinya sudah yang kemarin, hanya saja dibolak-balik aja. Untuk mencari f inverse dari f itu prosesnya sama saja untuk mencari f yang diketahui f inverse, bolak-balik. Toh dia sama saja kalau fungsi pecahan, ya rumusnya seperti itu. Ya itu aja dari Pak Rizky ya. Semoga ini dapat membantu kalian untuk belajar. Pak Rizky akhiri. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.